Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini Anda ingin membahas beberapa tulisan yang itu beberapa kali berseliweran di grup-grup yang kami miliki dan juga tidak kalah banyaknya tulisan tersebut juga di-share di media sosial. Itu terkait dengan seorang santri apabila dia lulus dari pondok pesantren, maka dia setidaknya harus berpikir keras menghadapi dunia ini, terlebih dia basicnya atau latar belakangnya bukan anak orang kaya. Mungkin perkataan saya atau tukar pemikiran pada video kali ini bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tergantung bagaimana cara kita mensikapinya atau sudut pandang yang dimiliki oleh seseorang. Tetapi saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk sama-sama berpikir, dan semoga video ini bermanfaat untuk diri pribadi khususnya dan juga seluruh kaum muslimin yang ada. Terlebih bagi mereka yang ingin memasukkan pondok pesantren atau juga mereka yang anaknya sekarang sudah di pondok pesantren. Poin pertama yang ditanyakan di situ adalah ketika seseorang lulus dari pondok pesantren, maka dia harus berpikir keras. Mau cari kerja apa? Sedangkan dia tidak punya basic atau tidak punya skill yang mampu dia gunakan ketika lulus pondok pesantren. Bahkan ketika itu tulisannya dikiaskan, apalagi seorang sarjana universitas pun masih banyak yang nganggur. Nah, kalau seandainya lulusan pondok pesantren bagaimana? Sebuah pertanyaan yang menggelitik sebenarnya. Ketika seorang mukmin, maka dia punya pegangan hidup, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dari sahabat Zaid ibn Thabit. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu, wa ja'ala faqrahu baina ainihi." Barang siapa yang dunia itu menjadi ambisi dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan, akan pecah belah perkara-perkaranya. Dan Allah akan jadikan rasa kemiskinan itu berada di kedua pelupuk matanya. Walam ya'ti minad dunya ila ma kutibalah, dan tidak akan datang kepada dia dunia kecuali apa yang sudah ditetapkan untuknya. Tetapi yang unik di sini, wa man kanatil akhiratu niyyatahu, tetapi barang siapa yang dia jadikan akhirat itu menjadi niatnya, jama'allahu lahu amrahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan, akan kumpulkan perkara-perkaranya. Allah akan bantu di sana. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah jadikan rasa kaya itu ada pada diri mereka. Wa atathud dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepada dirinya walaupun dia tidak menginginkannya. Ini kaidah yang mendasar sekali yang telah diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita akan disibukkan dengan dunia saja? Ataukah kita hanya akan sekedar mengambil nasibaka minad dunya, bagianmu dari dunia saja? Tetapi memang tujuan kita hidup di dunia ini adalah mempersiapkan bagaimana kita akan menuju negeri akhirat, yaitu kekal dan abadi. Kemudian yang berikutnya adalah ketika seseorang masuk ke pondok pesantren, kemudian pertanyaannya, nanti lulus mau jadi apa? Sebenarnya ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang terlontar pada zaman-zaman terdahulu sekali. Kenapa? Di mana orang-orang terdahulu mereka khawatir, kalau kamu belajar agama mau makan apa? Dan ternyata pertanyaan ini
saya lihat hari semakin hari, ya, hari demi hari, ternyata pemikiran tersebut itu hilang. Tapi kemudian ada pertanyaan, lantas kalau seandainya dia lulus pesantren, kalau nggak punya skill apapun, mau jadi apa? Kebetulan beberapa teman kami yang satu angkatan, mereka yang tidak melanjutkan kuliah, setelah mereka dari pondok pesantren, ternyata ada yang jualan di sektor kuliner. Ada yang sektor kendaraan. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu rezeki untuk mereka walaupun mereka tidak memiliki skill sebelumnya di pondok pesantren atau mungkin tidak diasah di pondok pesantren. Tetapi itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba. Mau sepintar apapun, selihai apapun, dengan prinsip-prinsip atau manajemen-manajemen yang luar biasa yang telah dia miliki, tetapi tidak menjamin seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia pengen ketika punya usaha langsung besar. Dia pengen ketika dia bekerja di suatu instansi mendapatkan salary yang banyak. Ternyata tidak demikian. Tetapi bagaimana dia terus berusaha dan terus belajar, yang itulah akan menjadi bekal ya kehidupan seseorang. Kemudian hal yang unik juga yang harus kita pikirkan bersama adalah sebuah kias yang saya katakan tidak tepat. Kalau yang sarjana saja dia banyak nganggurnya, apalagi yang lulusan pondok pesantren. Maka sekali lagi ini kias yang kurang tepat. Betapa banyak orang-orang yang dia fokusnya kepada akhirat, ternyata dunia datang kepada dirinya yang tanpa dia duga. Dan itu adalah sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang hamba memiliki keimanan, ketauhidan yang kuat, dia tidak akan mengatakan besok saya makan apa ya. Tetapi dia akan mengatakan bismillah tawakkaltu 'alallah. Saya bekerja niat karena Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan atau untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dirinya. Kalau dia sebagai seorang bapak, maka dia memberikan nafkah kepada keluarganya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yaqul wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan banyak sekali perintah-perintah untuk kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak akan didapatkan kecuali mereka yang benar-benar belajar ilmu agama. Benar-benar tidak hanya sekadar belajar ilmu agama saja, tetapi memasukkan ilmu tersebut ke dalam hatinya. Maka dia tidak akan khawatir, dia tidak akan takut. Karena dia adalah hamba dari zat yang maha kaya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita harus takut? Karena kita semuanya sudah ditetapkan rezeki kita, kemudian ajal kita semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tetap berusaha. Mungkin pertanyaan ini tujuannya adalah, lantas bagaimana kalau seandainya dia tidak punya skill atau pondok tidak memberikan fasilitas skill untuk santri-santrinya yang menjadikan mereka nanti nggak bisa apa-apa? Ada benarnya, tetapi tidak 100% demikian. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah ya, bagaimana kita terus berusaha untuk membenahi diri. Kita memberikan kesempatan sesuai dengan kemampuan yayasan tersebut. Karena tidak semuanya yayasan memiliki kemampuan yang sama. Salah satu contoh, dahulu kami kurang lebih pada tahun 2009, 2010, Ma'had
memberikan izin kepada santri-santri di sore hari untuk mereka masak sendiri. Bagaimana caranya? Apakah semuanya sudah disiapkan? Juga tidak. Santri mencari keong yang ada di sawah, kemudian mereka membersihkan sendiri, membumbui sendiri, wadah juga sendiri, dan itu dilakukan tanpa diajari. Dan itu menimbulkan kesan yang luar biasa di hati kami, di mana kita diberikan kesempatan yang luar biasa untuk terus belajar. Apakah kemudian itu menjadikan ketetapan, oh berarti ada ekskul ke tata boga? Enggak. Dan ternyata setelah lulus pun, seperti yang tadi kami sampaikan, teman-teman yang tidak melanjutkan kuliah, ternyata mereka juga bisa terjun pada dunia kuliner. Dan ada yang juga menjadi di dunia pertravelan dan seterusnya. Ini semuanya adalah fadlun minallah, keutamaan dari Allah yang perlu kita syukuri bersama. Dan sekali lagi, jangan khawatir ketika kita memasukkan anak kita ke pondok pesantren, walaupun mungkin pondok pesantren tersebut tidak memberikan fasilitas untuk mengembangkan bakat minat anak kita, tetapi yakinlah yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita bagaimana ketauhidan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala harus ditingkatkan. Dunia pasti akan datang kepada kita dan juga kita tetap berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Mungkin itu poin pertama yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi saya tidak memojokkan siapa yang menulis dan seterusnya, tetapi ini hanya sebagai sharing pemikiran saja, dan semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Silahkan menunggu video di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.